siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita Cikarang Line yang akan beroperasi dan berfrekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin rekan-rekan media, kami di pagi hari ini bersama dengan Dirut PT KAI dan juga jajaran PT Kereta Api Indonesia, kemudian ada Dirjen Kereta Api, ingin menyampaikan update perkembangan terakhir penanganan kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur, stasiun Bekasi Timur. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan jumlah penumpang sebagaimana yang kami update di hari sebelumnya, pada hari ini kami juga ingin menyampaikan bahwa jumlah penumpang yang ada di yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka, adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang, dan yang luka-luka 91. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali. Nah, harapan kami bahwa sisanya insya Allah mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya, untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting. Yang ingin kami tekankan kepada PT KAI dalam mempersiapkan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Mungkin yang lain bisa disampaikan kembali oleh Direktur Utama PT KAI, ada update yang bisa diberikan kepada rekan-rekan media. Silakan Pak Dirut. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada beberapa poin yang kami akan sampaikan sebagai Dirut dan warga PT Kereta Api Indonesia. Pertama, tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa, atas kejadian kemarin ini di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, total korban adalah 106, 15 meninggal dunia. Insya Allah arwahnya bisa diterima dan keluarga diberikan ketabahan yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sisanya 91 orang dirawat, di mana pada saat ini 53 itu masih di rumah sakit, ada di beberapa rumah sakit, dan 38 telah diperbolehkan pulang, dan dilaporkan juga siang ini juga ada persiapan beberapa orang lagi yang akan pulang juga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali kemarin pagi Pak Presiden serta Pak Mensesnek dan jajaran telah memberikan atensi besar kepada kita Pak Menteri
dengan mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Bekasi. Atensi beliau sangat besar sekali dan beliau bertiga kita kemarin rapat singkat dan memberikan arahan-arahan. Pak Presiden memberikan arahan-arahan ke depannya untuk perbaikan itu seperti apa, kemudian terutama untuk penanganan korban serta pengembalian layanan yang menjamin keselamatan dan menjamin layanan terbaik buat masyarakat, karena kereta api ini merupakan tulang punggung dari moda transportasi di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses, mulai dari proses penyelamatan, pertolongan korban, evakuasi, perawatan, sampai dengan kemarin melakukan recovery dari layanan atau pembebasan dari rel yang masih ada puing-puing kemarin dari bekas KRL 5568. Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Basarnas, TNI, Polri, seluruh rumah sakit yang telah menangani korban, RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati, RS Mitra Plumbon, Cibitung, Rumah Sakit Primaya Timur, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan Cikarang, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat, Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, serta Rumah Sakit MMC Kuningan. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang 24 jam selama 3 hari ini kita mengawal proses dari perbaikan pengembalian layanan dan pertolongan para korban. Selanjutnya, atas kejadian ini kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih pasti lagi masalah aspek operasional keselamatan tentunya, serta koordinasi dengan evaluasi eksternal baik dengan regulator, pihak-pihak terkait, dan tentunya kami mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT yang nanti akan secara resmi mengumumkan penyebab dan rekomendasi dari eksiden yang kemarin terjadi. Selanjutnya, pemulihan operasional, diinformasikan bahwa jalur hilir itu telah dibuka jam 1.30 pada tanggal hari Selasa kemarin, tanggal 27, jam 1.30 malam, ya, atau dini hari, sehingga jalur itu sudah bisa dilewati oleh kereta-kereta jarak jauh yang arah dari timur. Tadi malam jam 2, alhamdulillah, yang jalur hulunya itu setelah prital, artinya bebas dari puing-puing, dan kita sudah pastikan bersama KNKT juga memastikan keselamatan pemakaian jalur ini untuk pemakaian kereta-kereta jarak jauh. Walaupun kami masih melakukan pembatasan kecepatan 30 km per jam di stasiun ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa insya Allah siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi sama dengan sebelumnya. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki
maupun gendernya perempuan. Tentunya kami terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan ini. Dalam masa pemulihan kami membuka 2 posko tanggap, ya. Itu satu adalah di Bekasi Timur ini, stasiun Bekasi Timur ini, dan satu lagi di Gambir selama 14 hari ke depan. Selanjutnya kami sampaikan lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, dan kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan, perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Pak, kenapa bangkai gerbong itu belum dipindahkan dulu, Pak? Itu kita lakukan bertahap, ya. Kemarin perlu kita sampaikan bahwa kita melakukan evakuasi dari penumpang itu selama hampir 10 jam, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan penarikan dari gerbong, dari lokomotif yang ada di dalam KRL kemarin itu, ya. Setelah itu kita baru bisa mulai melakukan evakuasi dari bangkai KRL itu mulai dari jam siang kemarin, ya, jam 12 sampai jam 1, ya. Sehingga untuk prosesnya kita akan lakukan bertahap, dan pada saat ini sudah dapat clearance dari KNKT bahwa jalur itu sudah bisa dilakukan dengan catatan pembatasan kecepatan. Bapak izin Pak, panel dari Detikom Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama untuk Pak Menhub, Pak Diti. Pak, kemarin kan ada sidak dari Kemenhub terhadap pool dari Green SM Pak. Nah itu sejauh ini hasilnya seperti apa? Kemudian yang kedua untuk Pak Bobi izin. Kemarin sempat viral juga ramai ada pengakuan dari asisten masinis dari Argo Bromo Anggrek yang menyebut adanya perubahan sinyal lampu, dan itu viral di media sosial Pak. Nah ini mungkin boleh ada penjelasan kah dari KAI Pak, dari pernyataan itu? Oke, baik, Mas dari detik.com, bahwa memang dapat kami sampaikan kemarin kami sudah mulai melakukan audit investigasi kepada perusahaan taksi hijau yang kemarin terlibat dalam kecelakaan, khususnya di pool di mana taksi tersebut base atau ditempatkan. Jadi audit investigasi yang kami lakukan meliputi seluruh aspek, baik itu aspek operasional, aspek teknis, kemudian juga sumber daya manusia, dan ini masih berlangsung. Kami ingin memastikan betul bagaimana perusahaan tersebut dalam memberikan layanan kepada publik, apakah mematuhi kaidah-kaidah keselamatan khususnya dan juga kaidah-kaidah operasional sebagai perusahaan taksi yang beroperasi untuk umum. Jadi kami minta kesabarannya, dan kami akan mengupdate kepada rekan-rekan media hasil dari audit investigasi tersebut. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak akan segan-segan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius. Demikian. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah kita mendukung penuh investigasi yang sedang dan akan dilakukan oleh KNKT, dan tentunya kita juga akan mematuhi dan akan mengikuti semua rekomendasi yang akan dilakukan oleh KNKT. Untuk sementara itu yang bisa saya jawab. Izin kalau perlintasan sebidang itu dari 2024 sampai sekarang apakah semakin berkurang atau tidak? Apakah ada penambahan jalur nanti ke depannya? Ya, perlintasan sebidang ini pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Kereta Api, itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam 2 hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi.
ketika membuat perlintasan liar ini, maka satu, menghalangi visibility dari masinis kami. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, ya, perlintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simple hanya pakai portal, itu ada alat sensor di dalamnya. Itu yang pertama kami minta dari masyarakat. Yang kedua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Mohon jangan dibuka lagi. Pak, setelah ini apakah yang masalah perlintasan itu, ini kan kita lihat di lokasi terjadi titik itu kan Ampera tepatnya dan juga Burang Kapal ini kan masih ada lintasan-lintasan yang cukup besar seperti itu Pak, dan dilalui masyarakat 24 jam. Itu masih terlihat menggunakan cara tradisional, tidak ada palang Pak sampai sekarang. Itu seperti apa Pak? Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan, baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Pak, ini kan sebetulnya banyak dikelola oleh masyarakat sekitar juga. Apakah mungkin akan melakukan intervensi langsung untuk pendekatan kepada masyarakat sekitar yang mengelola perlintasan tanpa portal itu? Untuk keselamatan tidak ada kompromi, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan. Maka kami hanya akan melihat dengan Pak Dirjen KA juga, kami hanya akan melihat memenuhi persyaratan apa tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan tutup. Pak, kemarin kan ada usulan Menteri PPA bahwa gerbong perempuan akan dipindah. Ini bagaimana tanggapan dari KAI, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, KAI menjamin keselamatan. Ya, bagi kami keselamatan tidak ada toleransinya sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki dan perempuan. Pak, evaluasi penempatan gerbong khususnya yang gerbong itu seperti apa? Kemudian ada evaluasi pembangunan di Bekasi ya sih Pak, terkait solusi pasar kecelakaan, misalnya membangun di Batanaya. Kemudian penataan jalur kereta apinya seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan, bagi kami PT Kereta Api Indonesia, keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan atau pengguna jasa perempuan maupun pengguna jasa dari laki-laki. Tentang penempatan laki dan perempuan itu hanya untuk kenyamanan atau kemudahan saja. Ya. Jadi selama ini kami mengutamakan perempuan untuk tingkat kenyamanan dan kemudahan akses dan tentunya keamanan di dalam kereta juga. Yang pertama, yang kedua tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, kita langsung hari ini jalan untuk membenahi dan melakukan aksi-aksi yang sangat penting untuk menangani perlintasan-perlintasan ini, baik itu perlintasan yang resmi atau yang terdaftar, tidak ada peralatannya, tidak ada penjaganya. Kami akan lakukan peningkatan atau pemenuhan dari syarat-syaratnya, dari SPR-nya. Kemudian yang perlintasan-perlintasan liar, kami juga akan melakukan aksi selama tidak memenuhi aspek keselamatan. Kami mohon media, teman-teman media, membantu kami menyuarakan kepada masyarakat juga. Kalau tidak memenuhi keselamatan dan membahayakan jiwa, maka kami akan tutup. Pak Menteri, Pak Menteri terkait dengan proyek dari double track atau Dwi Garda Pak di jalur Bekasi Cikarang, apakah sudah masuk ke dalam DIPA APBN Pak? Jika belum, kapan? Baik, untuk pembangunan double track kami akan menyesuaikan tentunya dengan PT KAI.
ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah. Ke depan dapat bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI, sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator. Jadi perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada PT KAI, termasuk diantaranya adalah pembangunan double track tersebut. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI. Ya. Pak Menhub terkait yang lagi viral di media sosial bahwasanya ini kan menjelaskan si taksi hijau ini sebenarnya dari awal adalah produk cacat, Pak Menhub. Berkaitan dengan statement Mbak yang mengatakan bahwa ini adalah produk cacat, ini harus kami verifikasi karena tentunya pemerintah dalam memberikan izin kendaraan yang beroperasi itu sudah melalui proses-proses. Jadi kita harus melihat kembali bahwa informasi itu sebagai bentuk sebagai produk cacat tidak serta-merta bisa kita mengatakan bahwa itu betul, tapi akan kami verifikasi. Harus kami lihat lagi proses keseluruhannya. Tapi yang pasti kendaraan yang beroperasi di jalan di Indonesia sudah melalui tahapan-tahapan dan prosedur tentunya sudah mereka lalui. Bahwa akan dievaluasi ya, karena setiap kendaraan pun setiap model baru yang akan beroperasi di jalan itu akan melalui proses dari mulai pemeriksaan dari proses produksinya sampai kemudian kepada uji coba di jalan. Jadi mengatakan bahwa itu cacat itu harus kita lihat lagi bagaimana kendaraan tersebut dari mulai produksi di pabrik sampai dengan uji tipe, uji layak jalan dan sebagainya. Gitu Mbak. Satu lagi Pak, sudah pasti dengan Pak Ayu meningkatkan kebebasan berbidang kemudian dari beberapa kasus ini berapa yang sudah dijelaskan berapa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita sudah punya data 1.800 itu mana yang paling, di mana prioritas satu yang sangat membahayakan itu yang akan kita prioritaskan dulu di tahun ini. Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa ada rencana untuk pengalihan pengoperasian pengelolaan dari aset-aset prasarana ini. Kami sekarang dengan Kementerian Perhubungan sedang berproses cepat juga untuk melakukan ini. Segera nanti saya akan sampaikan. Bapak, dua pertanyaan Pak dari berita satu. Investigasi gerbong perempuan tidak dipindahkan ke tengah atau seperti apa Pak? Yang kedua adalah tentang banyak juga. Ya, pemirsa, demikianlah breaking news saat ini. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan iNews Today bersama Arita Dewi dan Togi Sinaga. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.